Delva dengan akhir 341. Hai, balik lagi bareng kita berdua di podcast Meow, ngobrol bareng Pak Bea Cukai bersama Melisa dan Onya. Hari ini kita bakalan bahas berita yang agak sedikit nyeremin tapi bisa juga jadi pengingat buat kita. Apa itu nih beritanya? Aduh, sebelum lanjut mending kalian nonton cuplikan setelah ini dulu deh. Biar kalian tuh tahu gitu loh kebayang masalahnya apa nih. Iya, jadi kayak kita tuh kayak ngobrolnya dari hati ke hati aja. Aduh. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Afsek Bandara Soekarno-Hatta kembali berhasil menyelamatkan satwa langka yang diamankan dari seorang pelaku berkewarganegaraan India. Dalam konferensi pers di Aula Garuda Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta kepada wartawan pada Selasa 5 November 2024, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo beserta undangan menyampaikan bahwa jenis hewan satwa langka yang berhasil diselamatkan berupa 2 ekor primata jenis lutung budeng, 1 ekor burung duli Raja Ambon, dan 1 ekor burung selindit yang disembunyikan dalam kotak plastik dan tas hewan, serta disamarkan dengan makanan, pakaian, dan mainan. Penyelundupan ekspor melalui barang bawaan penumpang dengan tujuan Mumbai tersebut diawali pada tanggal 29 Oktober 2024, yaitu adanya kecurigaan petugas terhadap koper milik penumpang pesawat Indigo Airlines kode 6E1602 tujuan Mumbai, India, berinisial STH 43 tahun dan langsung melakukan penindakan. Dari keterangan tersangka disampaikan bahwa hewan tersebut diperoleh dari sebuah pasar hewan di daerah Jakarta Timur dan akan dipergunakan sebagai hadiah untuk keluarganya di India. Dan hingga saat ini, tim masih melakukan pendalaman apakah ada keterkaitan dengan beberapa kasus penyelundupan satwa langka di Bandara Soekarno-Hatta belakangan ini. Atas penindakan ini, pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta melanggar undang-undang tentang karantina hewan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah, dan terhadap barang bukti 4 ekor satwa dititip rawatkan ke BKSDA Jakarta. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan maskapai serta pihak-pihak terkait untuk menjaga kelestarian fauna Indonesia, khususnya satwa langka yang rawan dijadikan objek perdagangan ilegal dan tidak menangkap maupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Dari Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Kanal BCTV mengabarkan. Gimana nih guys, setelah kalian nonton cuplikan videonya yang udah kita lagi tampilin, kalau kamu sendiri gimana sih? Menurut aku sih itu kayak pelanggaran yang lumayan berat ya, karena yang diseludupi itu gak cuma 1 tapi itu 3 teman-teman, dan itu Iya. semuanya adalah satwa langka yang dilindungi. Iya. Dan kejadiannya itu di Bandara Soekarno-Hatta waktu dilakuin X-ray. Iya. Jadi itu menurut aku juga itu kayak gimana ya, Be? Itu tuh kayak hewan langka loh di Indonesia loh, udah langka. Terus diambil Dan selundupin buat dibawa ke negara asalnya. Dan sedikit informasi yang nyelundupin itu WNA asal India, teman-teman. Dan kamu tau gak sih, awalnya tuh si WNA itu tuh udah awalnya nggak ngaku kalau dia nyelundupin. Iya, karena hewan-hewannya itu ditutup-tutupin sama barang-barangnya dia gitu. Jadi kan kasihan ya hewan-hewannya itu. Iya makanya Udah aku juga ngelakuin. bingung dia bisa menyelundupin sekandang-kandang atau sehewannya doang apa gimana Iya ya? sih, hewannya doang ya, karena kan dimasukin ke koper yang mungkin ya koper bagasi gitu lah, 20 inch atau lebih. Bayangin loh guys, kalau nggak kita jaga, Iya, siapa dia lagi yang dong mau sama menjaga? negara lain. Iya, betul. Dan awalnya si WNA itu tuh ngaku-ngaku sebagai aktor artis Hollywood loh. Siapa sih? Kenapa dia sok? Siapa sih? Ih, siapa lo? Iya, Gitu makanya. kan. Siapa lo? Sok-sokan. Aduh, sok terkenal banget lo ya, Iya. kan. Nah, terus abis itu katanya sih denger-denger ya, dia bakalan dikenain hukuman penjara berapa tahun gitu
baca itu juga uang darahnya dia, karena kan dijatuhi hukuman juga, dia tuh bisa ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi karena hewan yang itu masuk dalam UU nomor 5 tahun 1990 guys, tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jadi Jadi itu emang bener-bener satwa yang udah dilindungi dan sangat langka, tapi malah disalahgunakan oleh WNA asing. kita harus itu ya guys, Harus menjaga dan peka terhadap lingkungan sekitar kita. Apabila ada yang melakukan pelanggaran tersebut, kita bisa mencegahnya dan melestarikan tentunya. dan melestarikannya. Iya Melisa. Oke guys, terus apa lagi nih Mi? Yang Sebenarnya menurut sih kamu? banyak ya Novia, dan oh iya, dan kabarnya lagi dia ngaku-ngakunya itu tuh cuma kompetitifan. Ih parah banget, udah nyelundupin terus Aku ngakuin. bilangnya kompetitifan Ya, lagi. Aduh, nggak Itu banget ya. takut apa gimana sih Mi? Kayaknya sih takut di penjara ya, dideportasi, ngeri juga sih. Kalau bisa itu diantiin deh ke Indonesia deh, orang Mukanya dipasang di dipasang ya. dipasang gitu. Sedihnya emang agak berlebihan. Tapi sih untuk Berlebihan nggak apa-apa dong buat menjaga dan melestarikan di negara kita. Asik. Dan sekarang sih kabarnya satuannya tuh udah diamankan ke pihak yang emang ranahnya ke sana gitu. Iya, betul sekali. Semoga Mana aja hewannya masih bisa lucu ya, Mi? Iya, parah. Semoga aja hewannya masih bisa diselamatin dan dikembalikan ke habitatnya ya, Om ya. Tapi kerennya ya ini, kita tuh, aku termasuk bangga loh sama pegawai bea cukai yang bisa ngamanin dan bisa ya kan. Makanya coba bayangin deh kalau tiba-tiba lolos aja gitu, dan dia pasti sekali lolos juga ada 2 kali dan 3 kali. Iya, pasti Nah, nggak ada kan kapoknya kesalahannya. sama kayak "Wah, kemarin aku lolos ya." Makanya Apalagi hari ini, besok dan seterusnya. ya, makanya guys, kita harus tetap kembali lagi, tetap waspada dan menjaga. Iya, semoga aja itu hewannya nggak trauma ya, Om ya. Aduh, kayak trauma lah siapa ya? Jadi dari kasus ini tuh kita bisa belajar banyak hal, termasuknya kayak kita bisa mengambil sisi pentingnya menjaga satwa langka maupun tidak, karena sesuatu yang diambil terus-menerus lama-lama tuh akan jadi langka gitu. Iya. Jadi intinya aja deh guys, intinya kita harus menjaga apa yang milik kita, jangan milik orang lain. Aduh gitu. Kebawa perasaan lagi. Terus Indonesia tuh sangat kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu malah diincar oleh WNA asing untuk dimanfaatkan diperjualbelikan di negaranya. Itu memang menguntungkan dia, tapi sangat merugikan untuk negara kita. Iya, bayangin deh kalau terus-terusan hak kita atau milik kita diambil terus-terusan, kita nanti kedapatan apa, anak cucu kita kan? Iya, betul Makanya. sekali. Jadi Iya. daripada kalian cuma nonton aja, mending kalian juga Lari Jadi kalian membantu untuk melestarikan dan merawat, mungkin ya bisa kalian merawat gajah atau secara kucing deh. ya secara kucing deh, dari hal yang kecil dulu aja Iya, dulu. hal kecil yang berdampak besar mungkin untuk lingkungan sekitar Iya. kita. Iya, benar. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita obrolin di segmen kali ini. Iya, kita bakal ada segmen selanjutnya nih guys. Jadi Jadi itu ya, stay tune. Aduh. Itu apa? Stay tune. Oke guys, jadi see you. Nanti kita bakal balik lagi ke segmen selanjutnya. Oke, bye. Bye.